saya Nur Hatijah, Amiruddin Suma, Wulandari, Rostiara, dan Asbi. Pada hari ini kami akan membahas tentang pentingnya pengelolaan kualitas air pembenihan ikan. Pembahasan kami pada hari ini yaitu yang pertama, Jurnal 1 yang berjudul Pengelolaan Kualitas Air Danau Tutut untuk Budidaya Ikan di Sulawesi. Yang kedua yaitu Analisis Kualitas Air pada Jalur Distribusi Air Bersih di Gedung Baru Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Yang ketiga yaitu Analisis Kualitas Air pada Reservoir PDAM Kota Semarang menggunakan uji parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi serta dikombinasikan dengan analisis kemometri. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada teman saya Rostiara untuk melanjutkan materinya. Jurnal pertama yang berjudul Pengelolaan Kualitas Air Danau Tutut untuk Budidaya Ikan di Sulawesi Utara yang berjumlah 9 halaman pada tahun 2016 yang ditulis oleh Susanne L. Undapreni A. Tumbol. Danau Tutut selain dimanfaatkan sebagai sumber air minum juga dimanfaatkan sebagai tempat pembudidayaan ikan oleh masyarakat Desa Tombatu 3 di Kabupaten Mitra, memperlihatkan kondisi dan peluang pengembangan pembudidayaan ikan di Danau Tutut. Maka upaya perbaikan dan peningkatan potensi produksi ikan perlu dilakukan. Budidaya ikan khususnya di Danau Tutut adalah pembudidayaan pembesaran ikan nila di keramba jaring tanjak atau KJT. Faktor yang menjadi masalah yang dihadapi antara lain adalah menyusutnya secara drastis permukaan air Danau Tutut dalam beberapa tahun belakangan akibat dari matinya sebagian besar mata air yang masuk ke danau sehingga mengalami sedimentasi. Selain itu, kandungan sulfur atau belerang cukup tinggi dan air irigasi yang berasal dari danau yang dapat menjadi hambatan usaha pembenihan ikan nila, sehingga diperlukan adanya pengukuran kualitas air Danau Tutut untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas air sebelum dipergunakan untuk usaha budidaya. Pengelolaan kualitas air terhadap parameter kualitas air di jaring tancap Danau Tutut untuk budidaya ikan nila yaitu suhu, TDS, kekeruhan, derajat keasaman atau pH, dan ORP. Metodologi, waktu dan tempat penelitian berupa pengabdian pada masyarakat di Danau Tutut, Desa Tombatu 3, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Metode pengelolaan kualitas air berdasarkan uraian permasalahan yang dialami oleh pembudidayaan ikan di kelompok pembudidaya ikan di Desa Tombatu ini dan telah disepakati bersama, maka solusi yang ditawarkan untuk menangani masalah tersebut adalah: pertama, penanganan pengelolaan kualitas air yang baik. Untuk menangani sedimentasi di dasar perairan dilakukan pengukuran parameter kualitas air, yaitu parameter fisika kualitas air. Kedua, penanganan penyakit ikan. Dalam pakan ikan diberi perlakuan imunostimulan, dilakukan dengan membuat bahan alga, dan dilakukan ekstraksi dengan menggunakan NaOH, NaCl, dan etanol. Kemudian akan membentuk polisakarida yang merupakan imun stimulan yang siap digunakan, atau semua pekerjaan tersebut dilakukan di laboratorium FPIK. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada saudari Wulandari untuk melanjutkannya. Hasil dan pembahasan. 1. Pengukuran kualitas air berdasarkan hasil pengukuran kualitas air fisika dan kimia pada area budidaya di Danau Tutut menunjukkan bahwa Hasil dan pembahasan. 1. Pengukuran kualitas air berdasarkan hasil pengukuran kualitas air fisika dan kimia pada area budidaya di Danau Tutut menunjukkan bahwa 1. Suhu. Peranan pada semua titik sampel berkisar 29,12 derajat Celcius sampai 30,89 derajat Celcius, maka seluruh titik sampel masih dalam kondisi suhu yang normal. Kedua, derajat kesamaan atau pH. Hasil pengukuran pH pada semua titik sampling adalah
6,35 sampai 7,49, yang artinya di Danau Tutut memiliki nilai pH yang baik untuk budidaya. Ketiga, oksigen terlarut. Hasil pengukuran DO pada semua titik sampling di area budidaya berkisar antara 0,01 sampai 0,19 mg per liter. Dari hasil pengukuran maka dapat dikatakan bahwa kandungan oksigen terlarut di area budidaya jaring tancap di Danau Tutut tidak normal dan tidak sesuai untuk kesehatan ikan budidaya. Yang keempat, kesehatan ikan. Tanda klinis yang dapat dilihat pada ikan sakit meliputi warna ikan menjadi gelap, mata ikan menonjol berwarna putih, perut cekung namun kadang-kadang kembung, busuk insang. Menurut pembudidayaan, apabila ikan sudah menunjukkan gejala ini, maka dalam jangka waktu yang kurang lebih 3 hari, ikan tersebut akan mati. Yang kelima, insang. Bakterial gildiseasi adalah penyakit insang yang dialami ikan karena serangan bakteri. Upaya pencegahan serangan busuk insang dapat dilakukan. Yang kelima, insang. Bakterial gildisease adalah penyakit insang yang dialami ikan karena serangan bakteri. Upaya pencegahan serangan busuk insang dapat dilakukan dengan mengurangi padat penebaran ikan yang dibudidayakan, akumulasi produk metabolit, kandungan bahan organik, dan peningkatan suhu media budidaya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk membaca jurnal kedua, yaitu Amiruddin Suma. Jurnal 2 dengan judul Analisis Kualitas Air pada Jalur Distribusi Air Bersih di Gedung Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, halaman 12 tahun 2019, penulis Sabtomo _ Salah satu penyebab penurunan kualitas air adalah meningkatkan aktivitas manusia yang tidak tepat yang menyebabkan pencemaran air. Kali Cideung dijadikan sebagai sumber air di kawasan kampus yang airnya telah digunakan untuk banyak kegiatan di kampus IPB Dramaga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas air bersih dari tangki air tanah GWT di Cideung ke Gedung Baru VEM, membandingkan hasilnya dengan baku mutu nasional, menentukan kriteria air bersih berdasarkan metode storage, dan menganalisis pengaruh waktu dan cuaca terhadap kualitas air. Parameter yang memiliki konsentrasi di bawah standar adalah TDS, kekeruhan, suhu, besi, fluorida, mangan, dan sulfat, serta parameter biologis seperti total koliformi. Itu parameter yang melebihi standar adalah nilai warna 60 CCU di GWT Cideung saat hujan sore hari dan pH 6,38 di saniter wing 1 pada pagi hujan. Menurut sistem US EPA air kualitas saluran distribusi Gedung Baru VEM tergolong grade B, yang berarti ringan terkontaminasi. Pengujian kualitas air bersih dibagi atas 3 parameter, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Pengujian parameter fisika pada penelitian ini mencakup TDS, kekeruhan, suhu, dan warna. Parameter kimia diuji meliputi besi, fluorida, mangan, nitrit, pH, dan sulfat, serta parameter biologi yaitu total coliform E. coli. Selanjutnya, metodologi. Lokasi penelitian: pengambilan data, analisis status mutu air dengan metode storage pada sistem distribusi air bersih di Gedung Baru Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Dilakukan selama 2 bulan, yaitu dari bulan Maret 2018 hingga April 2018. Adapun alat dan bahan, alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi fotometer, spektrofotometer, pH meter, TDS meter, turbidimeter, tabung reaksi, gelas kimia, gelas ukur, pipet, full pipet, labu Erlenmeyer, labu ukur, oven, inkubator, lemari pendingin, timbangan, dan wadah botol plastik,
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah reagen kimia, sampel air, Aquades, alkohol 70%, larutan baku sulfat, larutan buffer A dan B, larutan induk, fluorida, larutan S, PADNS, dan asam zirkonil, serta membran uji petrifilin total coliform ekol. Hasil dan pembahasan. 1. Analisis jalur distribusi air bersih. Sistem distribusi air bersih di IPB memiliki berbagai jalur dengan sumber pendistribusian air berasal dari dua water treatment plant WTP, yaitu WTP Cideung dan WTP Siapus. 2. Analisis kualitas air bersih berdasarkan hasil penelitian. Nilai pH air sampel terendah didapat pada saat kondisi pagi hujan sebesar 6,38 dan terdapat pada saniter wing 1 gedung manajemen, sedangkan nilai pH tertinggi pada saat kondisi sore hujan sebesar 7,36 yang terdapat pada toren wing 2 gedung dekanat. Nilai pH terendah memiliki nilai yang tidak sesuai dengan standar baku mutu, yaitu kurang dari 6,5. Baik, saya serahkan kepada saudara Asbi. Hasil dan pembahasan. Metode storage memiliki sensitivitas lebih tinggi dibandingkan dengan metode indeks pencemaran. Apabila kondisi pagi cerah dibandingkan dengan pagi hujan dan sore cerah dibandingkan dengan sore hujan, maka dapat terlihat bahwa kualitas air saat cuaca cerah cenderung lebih baik dibandingkan dengan saat hujan. Hal tersebut disebabkan oleh terjadinya pengisian pada badan sungai dan terjadinya proses hamburan sedimentasi saat cuaca hujan. Fenomena tersebut berakibat pada peningkatan nilai warna, nilai kekeruhan, dan konsentrasi TDS. Pemakaian air pada sore hari meningkat sehingga volume air dalam reservoir menjadi rendah dan terjadi pencampuran dengan sedimen yang terendap di reservoir dan kualitas airnya akan menurun. Aliran air baku menjadi turbulen pada kondisi hujan sehingga sedimen terbawa menjadi lebih banyak. Hal tersebut juga berpengaruh pada kualitas air yang diolah dan akan didistribusikan sehingga kepekatan warnanya berubah. Hal ini terlihat pada saat pagi hujan, yaitu saat pengambilan sampel pagi hari setelah malamnya hujan, yang bertepatan dengan waktu pengisian reservoir, yaitu malam hari. Kondisi tersebut mengakibatkan kualitas air yang didistribusikan akan lebih bagus saat pagi hari ketika cuaca cerah. Jurnal 3. Judul: Analisis kualitas air pada reservoir PDAM Kota Semarang menggunakan uji parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi serta dikombinasikan dengan analisis komometri. Halaman 8 halaman. Penulis Yunita Rohmawati Kustomo. Air menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup. Pada umumnya, ketersediaan air di bumi selalu konstan, artinya tidak mengalami tambahan maupun pengurangan karena air mengalami siklus hidrologi menahan 2001. Meskipun jumlah air di bumi selalu tetap, namun kualitas air mengalami perubahan seiring dengan pertumbuhan jumlah populasi manusia dan aktivitas yang mengiringinya. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi telah mengakibatkan tidak semua komponen masyarakat dapat menikmati air bersih. Alihar per tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kualitas air dengan uji parameter fisika seperti bau, kekeruhan, rasa, suhu, warna, dan TDS. Parameter kimia seperti derajat keasaman, pH, aluminium, amoniak, arsen, besi, fluoride, kesadahan, klorida, mangan.
nitrat, nutrit, selanida, sulfat, tembaga, zat organik, dan kromium, serta parameter mikrobiologi seperti adanya bakteri Escherichia coli. Pada 6 titik lokasi penelitian pada reservoir adalah air PDAM Tirta Medal Kota Semarang. Metodologi, waktu dan tempat. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2020 dan uji laboratorium dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Laboratorium PDAM Tirta Modal Kota Semarang. Hasil data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan standar baku mutu kualitas air minum yang baik menurut Permenkes 2010. Selanjutnya saya serahkan ke Nur Hatijah. Selanjutnya alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi turbidimeter, timbangan analitik, pH meter, spektroskopi ultraviolet visible, dan spektroskopi serapan atom. Sedangkan bahan berupa sampel air PDAM, kertas tisu, dan tali rafia. Data yang telah terkumpul terlebih dahulu diedit, decoding, selanjutnya dilakukan analisis data menggunakan program SPSS for Windows versi 16. Yang terakhir yaitu prosedur kerja. Unit analisis dalam penelitian ini adalah air PDAM Kota Semarang yang diambil pada 6 titik lokasi, yaitu Reservoir Kudu, Kaligarang, Gunung Pati, Mayaran, Kedung Mundu, dan Puncak Gading. Pengambilan sampel penelitian dengan teknik random sampling, sedangkan teknik pengambilan sampel diambil secara komposit. Hasil dan pembahasan. 1. Uji parameter fisika. Hasil uji laboratorium untuk parameter fisika pada tabel 1 yakni bau, kekeruhan, rasa, suhu, warna, dan TDS menunjukkan bahwa dari 6 sampel air yang diambil di titik lokasi reservoir yang berbeda, hasilnya adalah semua sampel telah memenuhi standar untuk dikonsumsi pelanggan atau warga masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa air tersebut bersih serta tidak terkontaminasi oleh zat yang dapat membahayakan kesehatan. Parameter fisika yang lain seperti kekeruhan dan jumlah zat terlarut. Hasilnya juga menunjukkan nilai yang berada di bawah standar baku yang ditetapkan sebagai layak untuk dikonsumsi warga. Sedangkan pada parameter suhu ditunjukkan pada tabel 1 bahwa suhu air memiliki variasi yang berbeda. Hal ini dikarenakan lokasi reservoir yang berbeda, mengingat lokasi Kota Semarang yang terdiri dari perbukitan, daratan, dan pesisir pantai yang tentunya memiliki kondisi temperatur yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu uji parameter mikrobiologi. Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel 3, dapat dinyatakan bahwa jika ditinjau dari standar baku air minum yang ditetapkan pemerintah pada parameter mikrobiologi atau bakteriologi, maka semua sampel air kualitasnya baik karena kandungan bakteri E. coli maupun total coliform tidak ditemukan pada sampel tersebut, atau kandungan E. coli maupun total coliform jumlahnya sama dengan 0 mg per liter. Menurut Linje Boksoso bahwa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah bakteri E. coli pada sumber air bersih adalah jarak jamban dengan sumber air bersih. Kesimpulan, dari ketiga jurnal yang telah kami rangkum dapat disimpulkan bahwa kualitas air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, baik itu ikan maupun manusia. Maka dari itu, kualitas air perlu diperhatikan dan perlu dijaga kestabilannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban.